Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat pelajar kita semuanya. Kali ini kita akan berlatih latihan soal untuk penilaian akhir semester Ganjil kelas 5 tema 3. Tentunya sebelum kita mulai, kami sampaikan buat kalian semuanya, apabila kalian ingin melihat latihan soal-soal yang lain pada tema-tema yang lain atau pada mata pelajaran yang lain, kalian bisa melihatnya pada video yang terdapat di deskripsi video ini. Caranya, silakan kalian ketuk judul video ini pada HP kalian jika kalian menggunakan HP. Kemudian nanti di bawahnya akan muncul deskripsi yang terdapat link video pembahasan soal yang lainnya. Baik, kita mulai ke soal yang pertama. Kita gunakan alat bantu Big Pen ini. Ya, soal nomor 1. Keberagaman budaya Indonesia mencakup beragamnya bahasa daerah yang dimiliki Indonesia. Adanya bahasa Jawa, Madura, dan lain-lain. Contoh keberagaman dalam bidang A. Bahasa, B. Sosial, C. Politik, D. Ekonomi. Anak-anak semuanya, kita lihat di sini sangat jelas sekali. Di sini keberagaman budaya Indonesia mencakup beragamnya bahasa daerah. Berarti ini merupakan contoh keberagaman di bidang bahasa, anak-anak semuanya. Sehingga jawabannya adalah A. Berikut untuk soal nomor 2. Pak Doni bekerja sebagai dokter, Pak Joko sebagai karyawan bank, dan Pak Tony sebagai buruh pabrik maksudnya ya. Ketiganya ikut serta dalam perbaikan jembatan di kampung mereka. Mereka saling membantu dan kerja sama. Ilustrasi tersebut menggambarkan keberagaman dari segi A. Jenis kelamin, B. Pekerjaan, C. Suku bangsa, D. Agama. Anak-anak semuanya, ini sangat jelas sekali. Di sini tadi ada dokter, karyawan, buruh. Berarti ini merupakan keberagaman dari segi pekerjaan. Berikut soal nomor 3. Terhadap teman yang berbeda suku agama, sikap kita seharusnya A. Menghormati, B. Menghindari, C. Acuh tak acuh, D. Biasa saja. Anak-anak semuanya, ini merupakan perwujudan dari sila pertama. Berarti kita harus menghormati orang yang berbeda suku agama. Nah, oleh karena itu, ini merupakan jawabannya adalah A, yaitu toleransi beragama, salah satunya dengan menghormati orang yang berbeda agama. Berikutnya soal nomor 4. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya, tetap satu. Hal ini sesuai dengan semboyan A. Gemari Paloh Jinawi, B. Pancasila, C. Satu Nusa Satu Bangsa, D. Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak semuanya, di sini yang dinamakan dengan berbeda-beda tapi tetap satu jua ini merupakan arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana semboyan ini berada pada Pancasila, pada kaki itu ada tulisannya. Kaki Pancasila itu ada kaki burung Garuda ya. Itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian soal nomor 5. Iklan memiliki fungsi A. Mengubah pemikiran, B. Meningkatkan produksi, C. Mempromosikan sesuatu, D. Memberikan diskon. Anak-anak semuanya, fungsi dari iklan itu memasarkan produk tertentu. Jadi ini merupakan fungsi mempromosikan sesuatu, sehingga jawabannya adalah C.
Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 6. Kita hapus dulu jawabannya, kita scroll ke atas. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian tahu ketika kami membahas soal-soal berikutnya. Baik, soal nomor 6. Bagian penting dalam iklan untuk menarik perhatian pembaca disebut A. Kalimat utama, B. Kalimat penjelas, D. Baseline, D. Headline. Nah, ini yang merupakan bagian penting dalam iklan, ya, bagian penting dalam iklan untuk menarik perhatian membaca. Ini biasanya kepala-kepala dari iklan. Nah, ini merupakan disebut dengan headline. Jawabannya adalah D. Ini perlu kalian ingat-ingat bahwa yang dinamakan headline ini merupakan bagian penting dalam iklan untuk menarik perhatian pembaca. Berikut soal nomor 7. Iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial disebut iklan A. Sosial, B. Rakyat, C. Layanan masyarakat, D. Layanan umum. Anak-anak semuanya di sini kata kuncinya adalah pesan-pesan sosial. Oleh karena itu di sini merupakan iklan layanan masyarakat karena mengandung atau menyajikan pesan-pesan sosial. Berikut soal nomor 8. Kalimat yang bersifat membujuk atau mengajak disebut A. Hipnotis, B. Persuasif, C. Negosiasi, D. Mayor. Anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah kata membujuk ya, atau mengajak. Lah, kalimat yang bersifat membujuk atau mengajak itu disebut kalimat persuasif, sehingga jawabannya adalah B. Berikut soal nomor 9. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi A. Membersihkan tubuh, B. Membakar lemak dalam tubuh, C. Menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh, D. Menjaga keseimbangan otak dalam tubuh. Anak-anak semuanya perlu kalian ketahui semuanya bahwa sistem pencernaan berarti itu mencerna makanan yang masuk pada tubuh. Kata lainnya adalah menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh, sehingga jawabannya adalah C. Berikut soal nomor 10. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ A. Mulut, B. Usus besar, C. Kulit, D. Anus. Nah, anak-anak semuanya di sini proses pengeluaran sisa-sisa makanan ya yang tidak diperlukan oleh tubuh itu kita keluarkan melalui organ ya anus ya anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 11. Urutan sistem pencernaan manusia yang benar adalah A. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, B. Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, anus, C. Mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, anus, D. Mulut, tenggorokan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Anak-anak semuanya, urutan sistem pencernaan manusia itu yang benar adalah yang A, anak-anak. Karena apa? Karena dimulai dari mulut, kemudian setelah mulut masuk ke kerongkongan, dari kerongkongan itu lambung, masuk lambung, setelah itu usus halus, kemudian usus besar, kemudian anus. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 12. Iya, soal nomor 12. Makanan yang dicerna akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh. Penyerapan sari makanan terjadi pada A. Kerongkongan, B. Usus besar, C. Usus halus, D. Lambung. Anak-anak semuanya, penyerapan sari-sari makanan itu berada pada usus halus anak-anak semuanya. Perlu kalian ketahui ya, sekali lagi penyerapan sari-sari makanan itu terjadi pada usus halus. Berikutnya soal nomor 13. Setiap manusia perlu melakukan interaksi
Hal ini sesuai dengan sifat manusia sebagai makhluk A. berakal, B. individual, C. berbudi, D. sosial. Ya anak-anak semuanya, kita harus manusia itu merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi antara satu dengan manusia yang lainnya. Berikut soal nomor 14. Hubungan yang terbentuk antara individu dengan lingkungan alamnya adalah interaksi A. sosial, B. sosial budaya, C. lingkungan, D. hewan dan tumbuhan. Anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah individu dengan lingkungan alamnya. Nah, ini merupakan interaksi lingkungan ya anak-anak semuanya. Kalau interaksi sosial itu berarti antar sama manusia, sosial budaya itu kaitannya dengan budaya. Kalau hewan dan tumbuhan berarti interaksi itu terjadi antara hewan dan tumbuhan. Berikut soal nomor 15 ya. Belibet. Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah disebut kebudayaan A. nasional, B. daerah, C. tradisional, D. kuno. Anak-anak, kata kuncinya adalah kebudayaan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Ini suatu daerah tertentu berarti disebut kebudayaan apa? Tradisional. Iya. Karena apa? Karena dalam suatu daerah tertentu. Baik, kita hapus, kita scroll ke atas. Kita ke soal nomor 16. Ya. Nomor 16. Hubungan sosial yang menyangkut seseorang dengan orang lain, baik secara individu maupun kelompok, disebut dengan A. interaksi, B. interaksi sosial, C. interaksi budaya, D. diskusi. Jawabannya adalah interaksi sosial ya. Ini hubungan antara seorang dengan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Nah, ini hubungan sosial, ini kata kuncinya. Itu disebut interaksi sosial. Berikut soal nomor 17. Berikut ini yang tidak menggambarkan lagu dengan tangga nada mayor adalah A. semangat, B. gembira, C. sedih, D. ceria. Anak-anak semuanya, di sini adalah yang bukan. Yang bukan. Kita tahu bahwa nada mayor itu mempunyai tangga nada yang menggambarkan semangat, gembira, dan ceria. Yang bukan berarti sedih, atau yang tidak adalah sedih. Karena sedih ini merupakan lagu tangga nada minor. Berikut soal nomor 18. Sita bernyanyi dengan nada dasar tangga nada yaitu C atau Do. Berarti Sita menggunakan tangga nada apa kira-kira anak-anak semuanya? Kalau menggunakan tangga nada dasar Do, iya, tangga nada dasar Do ini merupakan tangga nada mayor. Ingat-ingat ya, Do ini mayor. Kemudian soal nomor 19. Contoh alat musik tradisional yaitu A. biola, B. gitar, C. piano, D. siter. Anak-anak semuanya, ini modern, ini modern, ini modern. Yang tradisional adalah siter ini anak. Berikut soal nomor 20. Cara memainkan alat musik gamelan adalah dengan A. ditiup, B. dipetik, C. digesek, D. dipukul. Jawabannya adalah dipukul. Kita tahu bahwa alat musik gamelan itu sangat jelas. Cara memainkannya adalah dengan cara dipukul. Baik, kita ke soal jawaban singkat atau isilah titik-titik. Kita bersihkan dulu. Kita scroll ke atas. Kita gunakan alat bantu untuk mengetik. Iya. Soal nomor 21. Menghargai
antar pemeluk agama yang berbeda-beda termasuk pengamalan Pancasila. Ini merupakan sila pertama anak-anak karena ada kaitannya dengan pemeluk agama ini. Ya, pemeluk agama ini. Kemudian soal nomor 22 maksudnya, apa manfaat dari belajar kelompok? Ya, anak-anak semuanya, manfaat dari belajar kelompok itu sangatlah mudah, yaitu pelajaran menjadi lebih mudah. Pembelajaran yang kita pelajari, ya, pembelajaran atau pekerjaan yang kita kerjakan akan semakin mudah. Ya. Pekerjaan yang kita lakukan akan semakin mudah. Itu misalkan ada tugas yang merupakan tugas kelompok, ini kan akan semakin mudah, akan semakin ringan. Soal nomor 23, apa yang dimaksud dengan iklan layanan masyarakat? Anak-anak semuanya, yang dimaksud dengan iklan layanan masyarakat itu adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial, pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian. Nggak cukup. Membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah, ya. Ini yang harus mereka hadapi. Nah, ini merupakan iklan layanan masyarakat. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 24. Iklan yang terdapat pada surat kabar majalah, televisi, tabloid maupun buletin termasuk iklan media ya. Ini anak-anak semuanya, di sini ada surat kabar majalah, ini merupakan media cetak, televisi ini merupakan media elektronik, tabloid ini merupakan media cetak, dan buletin juga. Karena ini campuran antara media cetak dan media elektronik, maka ini merupakan termasuk iklan media massa, anak-anak. Ya, iklan media massa. Berikut soal nomor 25. Sebutkan bagian alat-alat pencernaan yang ada di mulut. Anak-anak semuanya, bagian pencernaan yang ada di mulut kita sudah tahu bersama, antara lain adalah gigi. Di situ setelah gigi ada apa kira-kira? Ada lidah. Kemudian ada air liur atau kelenjar ludah. Ini merupakan alat pencernaan yang ada di mulut. Berikut soal nomor 26. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi, ya, secara mekanis dan kimiawi. Berikut soal nomor 27. Sebutkan macam-macam interaksi yang dilakukan oleh manusia. Anak-anak semuanya, macam-macam interaksi yang dilakukan oleh manusia antara lain interaksi manusia dengan lingkungan alam, kemudian ada interaksi manusia dengan lingkungan
sosial. Kita copy aja biar cepat. Kemudian ada interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Kemudian ada interaksi sosial, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Ini merupakan contoh dari macam-macam dari interaksi yang dilakukan oleh manusia. Berikut soal nomor 28. Hubungan atau interaksi timbal balik antar individu dan masyarakat dalam hal kebudayaan adalah, ini merupakan interaksi karena berhubungan dengan budaya, berarti ini merupakan interaksi sosial budaya. Berikutnya soal nomor 29. Dari manakah asal alat musik angklung? Anak-anak semuanya, asal dari alat musik angklung itu berasal dari Jawa Barat. Kemudian soal nomor 30. Ciri-ciri lagu yang bertangga nada minor adalah, ini anak-anak semuanya tadi sudah saya jelaskan di soal sebelumnya, bahwa ciri-ciri dari tangga nada minor itu bersifat sedih. Bersifat sedih, kemudian kurang bersemangat. Itu anak-anak semuanya. Atau kadang biasanya digunakan pada lagu-lagu mellow. Nah, itu. Berikut kita ke soal nomor 31 anak-anak semuanya. Oke, kita scroll ke atas dulu. Ya. Sebutkan contoh perilaku sehari-hari yang menggambarkan pengamalan Pancasila tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kaitannya dengan ketuhanan atau tentang beragama, keyakinan beragama anak-anak semuanya. Oleh karena itu, perilaku sehari-hari contohnya biasanya kita menghargai perayaan hari-hari besar. Kemudian contoh lainnya adalah tidak menyinggung perasaan agama orang lain. Contoh yang lainnya misalkan bekerja sama dalam menjaga kerukunan beragama. Itu. Berikutnya soal nomor 32. Apa tujuan dibuatnya iklan? Anak-anak semuanya banyak sekali tujuan dari iklan itu. Salah satunya adalah memasarkan sebuah produk, barang, atau jasa. Mungkin bisa ditambahi contoh dari ada fungsi dari iklan atau tujuan dari iklan. Itu salah satunya adalah membangun citra suatu perusahaan. Nah, banyak sekali itu. Berikut soal nomor 33. Bagaimana cara merawat kesehatan organ pencernaan? Cara menjaga kesehatan organ pencernaan biasanya kita mengonsumsi makanan yang bergizi. Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian bisa kita lakukan olahraga secara teratur. Kemudian kita bisa melaksanakan rajin mencuci tangan.
Ini merupakan bagian dari menjaga merawat kesehatan organ pencernaan. Berikutnya soal nomor 34. Apa saja upaya yang dilakukan untuk memupuk rasa dalam pembangunan sosial budaya? Ya, bisa kita lakukan dengan melakukan kerja bakti. Kemudian bisa kita lakukan dengan menyantuni orang yang tidak mampu. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk memupuk rasa dalam pembangunan sosial dan budaya. Berikut soal nomor 35. Sebutkan 3 lagu perjuangan bertangga nada mayor. Tangga nada mayor ini merupakan tangga nada lagu yang bersemangat, ceria, dan gembira. Nah, contohnya adalah untuk lagu-lagu perjuangan biasanya ini adalah Halo Halo Bandung. Nah, ini bersemangat. Kemudian ada lagu Maju Tak Gentar. Itu. Kemudian Indonesia Raya juga termasuk lagu bertangga nada mayor. Anak-anak semuanya, demikian tadi latihan soal untuk penilaian akhir semester 1 kelas 5 tema 3. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya. Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Juga apabila kalian ingin melihat pembahasan soal-soal pada tema yang lain atau mata pelajaran yang lain, kalian bisa melihatnya pada video yang terdapat di link di deskripsi video ini. Caranya, bagi kalian yang menggunakan HP, silakan kalian ketuk judulnya, nanti di bawahnya akan keluar deskripsi video ini. Silakan kalian pilih sesuai mata pelajaran atau tema yang kalian inginkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.